Seperti dikatakan bahwa kita menggunakan bak, ya bisa bak berupa bak permanen. Ini kebetulan sudah ada. Bak permanen yang saya gunakan adalah ukuran 2x2 meter. Kemudian kedalaman air, kedalaman pematang sampai atas itu adalah 1 meter penuh, sehingga diharapkan nanti bisa untuk pemeliharaan pembesaran sampai ukuran 70 cm. Nah, agar supaya, karena budidaya udang ini sistem sirkulasi, diharapkan tidak ada kebocoran, ya, tidak ada rembesan. Maka bak yang saya gunakan itu saya lapisi dengan di samping semen, kemudian kami cat. Ya, sebenarnya cat minyak boleh itu ya, tapi cat kapal itu yang sangat bagus. Itu cat kapal, kemudian warna monggo itu sebaiknya warna yang cerah sehingga nanti akan kelihatan udangnya ataupun lebih bagus. Kemudian setelah kemudian di samping air masuk itu, karena ini menggunakan pipa-pipa pralon, ada pintu air masuk berupa keran yang bisa diatur keluar masuknya dengan debit yang kita harapkan. Nah, sesudah itu kemudian saya lengkapi pula dengan pintu air pembuangan. Nah, pintu air pembuangan dengan menggunakan pipa pralon. Nah, ini tentu saja agar supaya pipa pralon di dalam itu ukuran kecil, yaitu ukuran 2 dim atau ya 2 dim. Kemudian ini yang ditancap ke saluran pembuangan. Kemudian kalau begini, ini kan yang keluar itu adalah air permukaan. Kalau saudara ingin membuang air permukaan, oke, kayak gini, tinggal dilengkapi dengan saringan. Namun yang kita harapkan adalah air dasar yang memiliki kualitas air yang lebih jelek. Maka kita gunakan dengan pipa yang lebih besar 3 dim. Ingat, harus dilengkapi dengan saringan agar supaya nanti udang tidak keluar. Nah, kita masukkan. Nah, dengan demikian nanti ini yang penting ini ada lubang di sini ya, ada lubang agar supaya air itu yang keluar adalah limur air dasar ini. Ini ada lubang ini ya. Nah, ini kita masukkan. Sehingga kalau dimasukkan tentu saja sampai dasar, berarti air dasar yang keluar. Nah, karena tadi sudah saya katakan bahwa ini agar supaya kualitas airnya bagus, debit itu tadi tergantung kita mengatur kecepatan. Yang jelas karena debit air masuk dan keluar harus sama, sehingga nanti air itu bertahan terus menerus bisa hidup. Namun demikian, kebutuhan akan oksigen di samping dari air masuk itu juga dapat ditambah ya, karena ini akan meningkatkan daya dukung atau produktivitas air itu. Kemudian kita gunakan ada 2 aerasi model yang saya gunakan, yaitu blower biasa. Blower itu angin atau udara yang dimasukkan ke dalam air, bukan oksigen. Nah, di dalam udara itu akan mengandung oksigen kira-kira 20,89%. Itu adalah oksigen. Kemudian di samping itu saya juga menggunakan microbubble generator yang sedang kita kembangkan bersama-sama dengan teman-teman dari Fakultas Teknik ya. Ini juga dalam kaitan yang sudah teruji untuk budidaya ikan, tapi untuk udang belum. Ini kami gunakan, nanti akan terlihat di sini. Kalau blower, saudara bisa melihat ini kebetulan air kedalamannya 1,5 meter, karena ini untuk pendederan benih dari PL8 sampai nanti umur 2 bulan atau terus menerus start untuk terus menerus bisa dibesarkan sampai ukuran konsumsi. Kemudian nah akan kita lihat
bagaimana karakter gelembung ataupun juga mekanisme dari blower tadi, dari sumber blower kemudian kita bagi masuk ke dalam air menggunakan pipa ataupun selang kecil. Nah, dari selang kecil kemudian ada batu batu blower ini. Batu ini kan berfungsi untuk membentuk gelembung. Nah, ini gelembung-gelembung akan terbentuk di sana. Ukurannya besar dan tetap ada di air di situ saja, ya. Artinya di lingkungan gelembung itu terbentuk. Berbeda dengan blower, dengan MBG micro bubble generator, yang mana memiliki terdiri dari pompa, kemudian ada nozzle. Ya, saya membuat 2 nozzle yang dikembangkan di sini, kemudian kita pasang 2, kemudian nanti akan kita lihat ini bagaimana cara pemasangannya. Seperti biasa, yaitu kita pasang di kayak gini. Ya, itu kita arahkan nanti, karena ini ada pompa yang bertujuan untuk membentuk gelembung mikro melalui nozzle, kemudian nanti terbentuk arus, ya, yang mendorong itu karena dari pompa, kemudian gelembungnya juga akan terbentuk. Nah, dari sini kita pasang, diarahkan agar supaya arus yang terbentuk itu menyebabkan agar supaya limbah akan terkumpul pada bagian apa namanya, bagian pembuangan. Nah, ini di sini akan tampak, saudara. Nah, inilah ada timbul arus. Nah, itu arus yang nanti arahnya bisa mencapai lebih dari sekitar 5 meter. Nah, terlihat di sini, saudara, gelembung yang terbentuk adalah gelembung ukuran yang mikro, sehingga daya tahan oksigen akan lama tinggal di dasar, ya. Kemudian juga akan bertahan lama dan ukurannya kecil sehingga tidak mudah. Nanti tersebar, mendorong juga limbah nanti ke arah ke pembuangan. Nah, contoh yang lain adalah itu akan terlihat di situ, itu gelembung-gelembungnya akan sangat beda dengan mematikan sumber blower tadi, ya, aerasi blower, kemudian hanya MBG, itu akan tampak itu arus yang terbentuk. Nah, itu kemudian kedalaman air yang kita gunakan sebenarnya, kalau ini kebetulan masih tadi pendederan, maka hanya 1/2 meter. Ini bisa kita tingkatkan sampai 1 meter, ya, sehingga nanti blowernya juga akan terlihat, akan beda nanti, ya, gelembungnya nggak kelihatan. Tapi yang penting gelembung-gelembung yang mikro itu ada di dasar. Dan sekali lagi, ini dengan adanya gelembung ini sebenarnya melalui udara akan masuk ke sini. Nah, kemudian dari masuk ke sini akan diatur nanti masuk ke nozzle. Nah, ini harus tidak boleh ada di dalam air, tetapi harus di luar, karena ini akan menyedot udara masuk ke dalam air. Demikian ini bedanya.